Kiprah Jati. Saudara-saudara, bentuk konkret dari tanggung jawab kita setelah bersyukur dan berterima kasih adalah seperti saudara saya tadi mengatakan, kerja. Kerja, kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai koridor namanya gotong royong. Kemudian wujud kerja gotong royong setelah kita kerja besar ini pada seluruh generasi, terutama generasi muda, secara sosiologi budaya ada 3 hal. Yang pertama, kita semua dituntut untuk memberikan satu kesadaran sosial kontrol. Anda diminta untuk selalu memberikan kontrol, memberikan masukan. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia diminta untuk memberikan sosial kontribusinya. Memberikan sesuatu yang ada punya untuk negara ini. Yang ketiga, dari rasa syukur berupa kerja tadi, adalah berupa sosial partisipasi. Partisipasi artinya mengambil bagian, berani mengambil bagian. Kadang-kadang bagian yang tidak digarap orang lain ya, dianggap sepele dan sebagainya. Ada 3 hal saya ulangi, bentuk kita itu merespon rasa syukur dan kita itu sebagai anak bangsa ada 3 hal. Kembangkan kesadaran sosial kontrol, kemudian sosial kontribusi, dan sosial partisipasi, itu baru konkret. Di bidang apa saja, ambil bagian. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya adalah, sejauh mana saya memberikan ini secara konkret dan positif? Apakah saya cuma romantis saja? Orang-orang selamatan, seneng, yes melo, orang-orang merdeka, kita juga gini. Apakah kita cuma itu atau kita menjadi orang yang mengambil kerja konkret itu? Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan secara ringkes, berikan kepada negara yang menjadi hak negara dan berikan kepada Allah hak yang menjadi haknya Allah. Insya Allah mungkin kita menjadi insan-insan yang bisa benar di hadapan Gusti Allah dan benar dan bermanfaat di hadapan sesama. Berikan apa yang menjadi hak negara dan berikan apa yang menjadi hak Allah. Itu adalah kewajiban yang tidak bisa kita diskusikan, tapi harus kita lakukan. Tidak cukup dengan diskusi, tapi kita lakukan. Saya pikir dari saya. Iya, terima kasih. Memang kalau yang ngomong orang budaya itu dingin rasanya, karena dari sisi kacamata budaya itu sudah tidak mengenal kelompok, golongan, agama. Bukan kok agama-agama dalam loh ya, agama itu maksudnya adalah mazhab-mazhab gitu loh ya. Jadi kalau kitab suci bagi orang budayawan, wah tempatnya sangat tinggi. Karena tidak mungkin sekarang kitab suci dibuat lagi, itu tidak mungkin. Kan begitu ya, karena rasionalnya atau rasionalnya kita itu sekarang sudah masuk dalam era berpikir yang harus jenius. Bila perlu gaib pun bisa diilmiahkan. Nah kebetulan beberapa hari ini kita juga dikirim salah seorang titah yang kebetulan aktif sebagai di UB bersama dengan Pak Indar juga, Mas Marzuki ini, tolong relevansinya era tetek bengek yang konon dawuh, konon ini kok semua itu ternyata bener gitu loh. Padahal dunia eksak dan ritualisme yang masih terkungkung oleh budaya yang terbatas menganggap itu sesuatu yang impossible, tapi ternyata possible juga gitu, ternyata real juga. Ini rasionalnya bagaimana Mas Marzuki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kalangan akademisi juga akan ya menerimalah dengan tema ini, rakyat bersyukur. Namun yang perlu kita garis bawahi, sebenarnya yang diharapkan rakyat sebenarnya itu bukan rakyat bersyukur, tapi rakyat mengharapkan harapan. Jadi yang dibutuhkan rakyat ini dengan ada kepemimpinan yang benar, harapan. Nah, dari rasa kudus itulah rakyat menaruh satu harapan. Nah, siapa saja pemimpinnya, ya, dari golongan manapun, sepanjang mereka berada di bumi Nusantara,
ya, dengan roh yang tertanam di masing-masing bangsa, anak bangsa adalah Pancasila, karena rohnya bangsa itu adalah Pancasila, itu tidak boleh, ya kan, ya, meninggalkan sendi-sendi itu. Dan saat sekarang kita dituntut untuk berpikir, merubah pola pikir kita. Nah, bagaimana caranya merubah pola kita, dan rakyat itu harus tahu, dan pimpinnya itu harus tahu, pimpin siapapun harus tahu merubah pola pikir saat sekarang yang dibutuhkan oleh rakyat. Nah, rasa syukur itulah harapan rakyat adalah, ya kan, ya, satu, rakyat merasa terayomi, rakyat merasa, ya kan, ya, disinari dengan pancaran seorang pemimpin, sebagaimana yang disebutkan dalam Pusaka Salaka Dharma. Ini saya sudah kembali ke era Majapahit, ya. Pusaka Salaka Dharma itu pusaka seorang pemimpin, seorang anak bangsa itu wajib memahami Pusaka Salaka Dharma. Satu, seorang pemimpin atau yang calon pemimpin, dan juga mereka bertindak sebagai matahari, bersifat sebagai matahari, menerangi. Nah, saat sekarang rakyat untuk gontok-gontokan, waduh kemarin selama pemilu, waduh sudah, ya, siapa benar, siapa salah, tidak ada. Seorang pemimpin saat sekarang sudah saatnya menerangi. Alhamdulillah dengan kemarin, dengan pencarian pemimpin yang baru sudah mulai, ya kan, ya. Nah, kedua, seorang pemimpin ini harus ngayomin. Saat sekarang timbulnya dengan adanya isu dan sebagainya, ini sudah pemimpin baik di wilayah maupun di pusat harus mengayomi bangsa ini yang saat sekarang sudah, ya kan, ya, terkotak-kotak. Nah, inilah bersifat seperti bulan. Ya, terima kasih, terima kasih. Ada waktu sedikit Pak Indar, tolong diberi kesimpulan yang mendasar tentang rakyat bersyukur ini, monggo. Ada satu ungkapan bijak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda tidak bersyukur kepada manusia, tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, maka pada saat itu sesungguhnya Anda tidak bersyukur kepada Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi ada keseimbangan kita berterima kasih. Pada saat Indonesia merdeka, founding fathers and mothers kita mengungkapkan syukur itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian dijawantahkan di dalam pasal-pasal. Kemudian sekarang anak bangsa ini bersyukur karena sudah memilih pemimpin. Jadi betapapun dan siapapun pemimpin yang sekarang itu adalah pilihan rakyat. Cuman satu hal lagi yang perlu ya ditandaskan, bahwa bersyukur itu sekaligus adalah mengevaluasi diri, introspeksi. Karena apa? Jangan sampai bersyukur itu menjadi euforia. Karena bersyukur dengan luapan kegembiraan itu berbeda. Luapan kegembiraan, kecenderungan itu justru melupakan Tuhan. Tetapi berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada anak bangsa, itu diungkapkan dalam bentuk yang bersahaja. Nah, bersahaja boleh jadi, ya, itu silahkan ada seni, ada kira budaya dan seterusnya. Tetapi jangan ada ekspektasi berlebihan. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Indra, monggo kami persilakan nambahin sedikit ini. Pak Indra, monggo, masih ada waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Pak Indar dan teman-teman semuanya itu, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rahmatnya, bahwa bangsa ini di dalam masa transisi tidak mengulang kejadian-kejadian yang lalu, sehingga umat yang tidak berdosa pun menjadi korban. Sangat-sangat bersyukur sekali gitu. Kemudian juga kita bersyukur kepada para pemimpin-pemimpin kita yang merasa legowo, berjiwa besar. Itulah satria namanya. Itu yang saya patut acungkan jempol untuk para pemimpin kita yang ada sekarang ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ini adik-adik masih ada yang tanyakan?
Tidak ada? Kalau nggak ada cukup ya. Oke, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Di negeri ini banyak sejarah yang patut kita teladani. Pada waktu ada dua kubu besar, seakan-akan ada perang Baratayuda. Ingat sejarah Kediri. Pada waktu kerajaan Kediri, Ibu Gili Suci mempunyai adik dua laki-laki. Dua-duanya pengen menguasai tahta itu. Sebenarnya tahta itu adalah haknya Ibu Gili Suci sebagai putra yang paling sepuh, paling tua gitu. Tapi menyadari demi supaya kedamaian keseluruhnya, Ibu Gili Suci lebih baik pergi ke Guo. Sekarang namanya Guo Selo Mangleng di Kediri. Beliau lebih baik tafakur sebagaimana yang diutarakan oleh beliau-beliau tadi itu. Demi apa? Demi memohon kepada Sang Maha Sempurna untuk tetap damainya. Kalau semua sudah oyo-oyoan urusan duniawi, Puntadewa sudah ndak ngawang jagat, tapi kakinya sudah delama. Artinya itu duniawi, nyembah berhala, nyembah berawai, kami dunyanen, kapitalistis, imperialistis, kolonialistis, eksploitasi de nation par nation, eksploitasi de l'homme par l'homme. Tega atas pengorbanan dan penindasan kepada orang lain lah. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Asik sekali kita berbicara tentang politik di negeri ini. Karena politik sebenarnya indah bagi mereka yang tidak paham politik saja. Yang politiknya menyusahkan rakyat. Jangan kemana-mana, setia di depan kiprah jati. Karena ada yang mau lewat sejenak saja. Terima kasih.